Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 319. Telur binatang roh ini telah menyerap energi peri selama ribuan tahun. Jika Anda memakan telur binatang roh ini, Anda pasti akan segera pulih. Dev menatap telur makhluk roh dengan bingung, bertanya-tanya apakah dia harus memakan telur makhluk roh. Di medan pertempuran antara dewa dan iblis ini, bahaya ada di mana-mana. Jika Dev tidak dapat pulih secepat mungkin, atau jika dia menjadi sasaran seseorang, dia akan mendapat masalah. Tepat ketika Dev sedang menatap telur makhluk roh dalam keadaan kesurupan, telur makhluk roh mungkin merasakan bahayanya, dan bergetar sedikit, dan kemudian sejumlah besar energi peri keluar dari telur makhluk roh. Dev tertegun dan tiba-tiba tertawa. Dia tidak menyangka bahwa meskipun telur makhluk roh belum menetas, dia sadar dan bahkan bisa menebak pikirannya sendiri. Saat ini, Dev ingin tahu makhluk kecil seperti apa yang ada di dalam telur makhluk roh ini. Telur makhluk roh dipenuhi dengan energi peri, dan Dev menyerapnya dengan gila-gilaan, dan berbagai kekuatan di tubuhnya juga pulih dengan cepat. Tapi saat Dev pulih dengan cepat, aura menakutkan tiba-tiba datang dari jauh. Dev tahu bahwa seorang master akan datang. Sebelum Dev sempat bereaksi, pihak lain sudah mendekat. Ternyata itu adalah Preston, dan orang yang mengikuti Preston adalah Dennis. Melihat Dev dan Lilian, mata Dennis penuh dengan keganasan. Anak baik, akhirnya aku menemukanmu. Hari ini aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian dan menyiksa gadis kecil Lilian ini sampai mati, kata Dennis dengan gigi terkatup. Anda harus tahu bahwa latihan setelah alam kesengsaraan transendensi sangatlah sulit. Sekarang Dennis telah menggunakan teknik pelarian darah, levelnya telah turun langsung ke alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga. Akan sulit baginya untuk bangkit di alam kesengsaraan transendensi di masa depan. Itu sebabnya orang ini sangat membenci Dev dan Lilian. Preston tidak berbicara, tetapi menatap dari dekat ke formasi sihir yang dibuat oleh Dev. Seorang kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi sebenarnya telah mengerahkan formasi yang begitu sempurna. Sepertinya kamu benar-benar istimewa. Mata Preston sedikit menyipit dan dia berkata, Tuan Mudaki, berhentilah berbicara omong kosong dengan mereka dan bunuh Dev secara langsung. Ketika kita meninggalkan medan perang para dewa dan iblis, saya, Puncak Roh Darah, akan membantu Tuan Mudaki dan membantai seluruh lembah roh darah. Dennis tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia ingin melihat kematian tragis Dev secepat mungkin. Alasan lainnya adalah dia ingin menangkap Lilian secepat mungkin dan menikmatinya. Dia menyukai Lilian selama bertahun-tahun, tetapi Lilian selalu menyukai Dustin, dan Dennis tidak pernah memiliki kesempatan. Sekarang Dustin tidak berada di medan perang para dewa dan iblis, dan tidak ada seorang pun dari lembah roh darah yang ada di sini, jadi dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Berpikir bahwa dia akan mampu menahan Lilian di bawahnya untuk sementara waktu, mulut Dennis mulai menangis. Melihat penampilan Dennis yang menjijikkan, Lilian ingin menikahnya sampai mati dengan pedang. Preston menatap Dennis dengan dingin, apakah kamu memerintahkanku? Mata Preston berkilat dingin, dan Dennis gemetar ketakutan. Tidak, saya tidak berani. Dennis menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berdiri di samping seperti anjing pesek dan berhenti berbicara. Preston sekali lagi mengarahkan pandangannya pada Dev, dengan senyuman dingin di bibirnya. Terlihat aura di luar tubuh Preston naik seperti angin kencang dalam sekejap. Warna langit dan bumi berubah, gelombang udara terus melonjak, dan Dennis di sampingnya terlempar ke belakang. Rusak, teriak Preston dengan marah dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Dia ingin menghancurkan formasi Dev dengan paksa. Untuk menghancurkan formasi, menemukan mata formasi adalah cara termudah untuk menghancurkannya. Tapi Preston sebenarnya ingin menghancurkan formasi dengan paksa. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah untuk menunjukkan kekuatannya di depan Dev. Dalam kehampaan, aliran kabut hitam mengembun dan dengan cepat berubah menjadi tangan iblis besar. Saat Preston menekan telapak tangannya, telapak tangan besar itu juga jatuh dengan keras. Saat telapak tangan ini jatuh, seluruh kehampaan bergetar, sementara Dev sedikit mengernyit, dan langsung mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Cahaya keemasan menyala, membentuk perisai pelindung emas di sekitar formasi. Kamu masih memiliki beberapa keterampilan nyata.
Preston mencibir sambil melihat tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan milik Dev. Dev, sebaliknya, memiliki ekspresi serius di wajahnya, karena Preston ini begitu kuat, dia setidaknya harus berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 8. Tidaklah normal untuk seorang yang masih begitu muda menjadi seorang kultivator lepas, tetapi memiliki kekuatan yang begitu tinggi. Kalian pasti tahu kalau Preston tidak sebaik Dustin di masa lalu, jadi dia dilempar ke gua penelan iblis oleh Dustin. Tapi sekarang, jangankan Dustin, bahkan Seymour pun tidak bisa melawan orang ini. Sepertinya Preston pasti mengalami petualangan di gua penelan iblis, tapi Dev tidak tahu persis petualangan macam apa itu. Petualangan inilah yang membuat kekuatan Preston tumbuh pesat dalam waktu singkat. Preston perlahan mengangkat tangannya, dan telapak tangan ajaib besar sekali lagi mengembun di kehampaan. Kemudian telapak tangan kedua jatuh. Dengan telapak tangan ini jatuh, tanah tiba-tiba retak, dan formasi sihir yang dibuat Dev langsung musnah. Dennis memandang Preston dengan kaget. Besar sekali lagi mengembun di kehampaan. Anda harus tahu bahwa mereka semua berada pada level yang sama di masa lalu, tetapi sekarang, dia bahkan mungkin tidak bisa menahan telapak tangan Preston. Dia benar-benar menggunakan kekuatannya yang kuat untuk langsung menerobos formasi sihir. Ketika formasi sihir terbuka, Dev berteriak. Ayo pergi. Dev tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan Lilian terlempar jauh. Dev harus membiarkan Lilian melarikan diri terlebih dahulu, hanya dengan cara ini dia tidak perlu khawatir. Ketika Dennis melihat Lilian mencoba melarikan diri, dia buru-buru melompat untuk mengejar. Dia tidak bisa membiarkan Lilian melarikan diri, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan dia harus merebut Lilian. Ketika Dev melihat Dennis hendak mengejar Lilian, matanya tiba-tiba menjadi dingin dan dia tiba-tiba melambaikan telapak tangannya. Telapak guntur, teriak Dev dengan marah. Awan hitam besar berkumpul di langit, dan kilat menyambar awan hitam, bergemuruh tanpa henti. Perubahan mendadak ini membuat Dennis tertegun sejenak, lalu dia melihat awan hitam di langit mengembun menjadi telapak tangan raksasa dan menepuknya ke arahnya. Dan di telapak tangan raksasa ini, petir terus menyambar. Hal ini membuat Dennis ketakutan. Dia belum pernah melihat kekuatan seperti ini sebelumnya. Preston di samping melihat telapak guntur Dev, dan matanya penuh dengan keterkejutan. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Dev, seorang biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi, dapat memiliki kekuatan seperti itu. Tuan Qi, selamatkan aku, tolong selamatkan aku, Dennis meraung, hatinya dipenuhi ketakutan. Jarang sekali melihat biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan transendensi dipukuli oleh biksu alam kesengsaraan transendensi tingkat pertama dan berteriak minta tolong. Preston melambaikan tangannya, dan telapak tangan raksasa juga terbentuk, langsung menopang kepala Dennis. Boom! Dua telapak tangan besar bertabrakan, seketika menyebabkan gelombang besar dan pasir serta batu beterbangan seperti badai pasir. Dennis jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, dan seteguk darah muncrat dari mulutnya. Meskipun Preston memblokir telapak tangannya, akibatnya masih sangat mengejutkan bagi Dennis. Saat asap perlahan menghilang, Dev masih di sana. Kamu masih ingin kabur di depanku, melamun. Preston mendengus dingin, sepertinya tidak terburu-buru, tapi dengan cepat mengejar ke satu arah. Segera, Preston melihat Dev. Ketika Dev merasakan Preston mengejarnya, alisnya berkerut tanpa sadar. Dia menemukan bahwa orang ini sepertinya tahu arah pelariannya, jadi dia mengejarnya. Kamu baru berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat pertama, tapi kamu masih ingin lepas dari genggamanku. Saya pikir kamu sebaiknya menerima saja kematianmu. Tubuh Preston bersinar secepat kilat. Dalam sekejap mata, Preston hendak mengejar Dev. Dev menggunakan langkah angin, tapi dia masih tidak bisa menutup jarak di belakang Preston. Sial, kenapa orang ini begitu mesum? Mata Dev menyusut dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Melihat Dev di depannya, Preston mengulurkan tangan dan meraihnya. Dalam sekejap, beberapa kabut hitam mengembun menjadi rantai besi dan membungkus Dev. Setiap rantai besi seperti ular berbisa yang menyemburkan huruf. Rantai ini mengelilingi Dev dari segala arah, membuat Dev sangat pasif. Melihat Dev hendak diikat oleh rantai ini, tiba-tiba cahaya putih menyala. Sikat. Dev merasakan matanya menjadi gelap,
lalu bersinar, dan kemudian dia melihat bahwa dia sudah berada beberapa mil jauhnya. Seolah-olah Dev menggunakan sarana ruang spasial untuk melompat langsung ke ruang spasial. Dia berada beberapa mil jauhnya dalam sekejap mata. Dev tidak memiliki kendali atas jenis teleportasi ini, apalagi cara menggunakannya. Tapi sekarang dia benar-benar muncul beberapa mil jauhnya. Apa yang terjadi? Dev tampak bingung. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba muncul di sini. Dev bingung, dan Preston bahkan lebih bingung, dan kemudian ekspresinya menjadi bersemangat. Kamu benar-benar tahu sihir ruang spasial dan bisa melompati ruang spasial. Preston berpikir bahwa Dev menggunakan sihir ruang spasial dan bisa melompati ruang spasial, itu sebabnya dia muncul beberapa mil jauhnya dalam sekejap mata, sehingga sulit dideteksi orang. Preston melompat dan mendarat tidak jauh dari Dev. Dia menatap Dev dengan dingin. Wah, aku tidak menyangka kamu bisa mengetahui begitu banyak keterampilan sihir di level kecilmu. Sepertinya aku harus menyerap ketampilan darimu untuk digunakan olehku. Setelah itu, Preston menembak ke arah Dev lagi, tetapi Dev berbalik dan lari. Tidak mungkin dia bisa melawan Preston dan bertarung langsung. Dev berpikir hati-hati sambil berlari, apa yang terjadi ketika dia baru saja tiba? Tiba-tiba, Dev sepertinya memikirkan sesuatu, dan kesadarannya dengan cepat tenggelam ke dalam cincin penyimpanan. Ketika dia melihat jam berukir batu giok di cincin penyimpanan, dia menemukan bahwa jarum jam telah bergerak dan tidak lagi pada posisi semula. Mungkinkah yang tadi bukan mantra ruang spasial, tapi mantra waktu? Dev terkejut. Namun, Dev sangat terkejut. Apapun yang dia lakukan, jamnya tidak pernah bergerak. Mengapa jam itu mulai bergerak dengan sendirinya tanpa ada yang menjaganya? Tepat ketika Dev merasa sangat bingung, tiba-tiba bahaya datang dari belakang. Preston mengulangi trik lamanya, dan beberapa rantai besi datang ke arah Dev, hendak menjerat Dev. Dev mencoba yang terbaik untuk menggunakan langkah angin, tetapi tidak ada cara untuk melarikan diri. Kesenjangan kekuatan antara keduanya agak besar. Tepat ketika Dev sedang panik, dia tiba-tiba menemukan bahwa garis-garis pada telur makhluk roh tiba-tiba berkedip. Saat telur makhluk roh bersinar dengan cahaya, jam batu giok juga berkedip dengan cahaya putih, dan jarum jam bergerak sedikit. Dev tercengang, dia benar-benar tidak menyangka bahwa telur makhluk roh inilah yang membuat jam bergerak. Dev merasa bahaya di belakangnya telah hilang, dan ketika dia berbalik untuk melihat, dia menemukan bahwa Preston telah tertinggal olehnya beberapa mil jauhnya. Preston memandang Dev yang tiba-tiba menghilang dan kemudian tiba-tiba muncul, dan dia sedikit lesu. Seorang biksu muda yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat pertama sebenarnya dapat menggunakan mantra ruang spasial 2 kali berturut-turut? Ini agak keterlaluan. Anda harus tahu bahwa sihir ruang spasial, keberadaan yang relatif tidak normal, menghabiskan banyak uang. Bagaimana Dev, seorang biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi, dapat menggunakannya terus-menerus? Preston tidak bisa memahaminya, tapi kakinya tidak berhenti, dan dia mengejar Dev dengan beberapa lompatan. Ketika Dev melihat ini, dia melarikan diri, dan kemudian berharap telur makhluk roh akan membuat jam bergerak lagi. Tapi Preston sudah mengejar di belakangnya, dan tidak ada reaksi dari telur makhluk roh. Sekarang Dev sedikit panik. Saudaraku, apakah kamu mencoba mengaktifkannya sekali? Dev menatap telur makhluk roh itu dan berteriak di dalam hatinya. Saya tidak tahu apakah tangisan batin Dev diterima oleh telur binatang roh, atau jika telur binatang roh merasakan bahaya Dev, garis-garis pada telur binatang roh bersinar lagi. Dev sangat gembira dan segera melihat jam batu giok, tapi kali ini, jam batu giok tidak bergerak sama sekali dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan dimulai. Ya Tuhan! Apa yang terjadi? Dev tertegun dan sedikit bingung. Di belakangnya, aura menakutkan Preston sudah ada di depannya. Ketika Dev melihat tidak ada respon dari jam batu giok, dia hanya bisa menghunus pedang pembunuh naganya dan bersiap untuk bertarung sampai mati dengan Preston. Tapi saat Dev menggunakan pedang pembunuh naga, dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh. Kemudian tanah mulai bergetar, dan asap serta debu mengepul dari langit. Dev dan Preston sama-sama tercengang, lalu melihat ke kejauhan. Ratusan monster terlihat, membuat raungan yang menakutkan dan datang di atas asap yang mengepul. Ini mengejutkan Dev dan Preston.
Kawanan binatang buas dengan cepat bergegas ke depan mereka. Preston mundur dengan cepat, tetapi Dev tidak bisa mundur. Jika dia mundur tepat di depan Preston, lawan, Dev memegang pedang pembunuh naga dan mengaktifkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan, berniat untuk berjuang keluar dari kawanan binatang. Berurusan dengan binatang buas ini lebih baik daripada berurusan dengan Preston itu. Tapi saat Dev hendak berjuang untuk keluar, binatang buas itu mendatangi Dev dan secara aktif menghindarinya, lalu bergegas menuju Preston. Dev tercengang, melihat binatang buas yang berkerumun di sekitarnya, tetapi tidak satupun dari mereka yang menyerangnya. Segera, Dev melihat telur makhluk roh dan menemukan bahwa telur makhluk roh masih bersinar dan sedikit bergoyang, seolah-olah mengikuti Dev untuk mengklaim pujian. Jelas sekali, monster-monster ini tertarik oleh telur monster roh ini, dan alasan mengapa monster-monster ini tidak menyerang Dev juga karena telur monster roh ini. Sial, ini benar-benar harta karun. Dev melihat telur makhluk roh dan sangat menyukainya. Sekarang masih berupa telur, asyik sekali. Kalau menetas apalagi kegunaannya. Dev sekarang mulai berfantasi tentang menunggangi binatang aneh dari langit dan bumi, melakukan perjalanan dia dunia surga dan manusia, lalu siapa yang berani memprovokasi dia? Boom! Suara keras yang tiba-tiba menarik Dev kembali dari fantasinya. Preston hanya bisa melihat aura melonjak di sekujur tubuhnya. Setelah berteriak dengan keras, aura hitam menyapu dari kehampaan, dan banyak monster terbunuh dalam sekejap. Preston marah. Jelas bahwa Dev lebih kuat darinya, tetapi monster-monster ini melewati Dev dan menyerangnya. Mungkinkah dia mudah ditindas? Melihat ekspresi marah dan membunuh Preston, Dev tidak berani tinggal, jadi dia menggunakan langkah angin dan melarikan diri dengan cepat. Setelah melihat ini, Preston ingin mengejarnya, tetapi monster yang tak terhitung jumlahnya masih menyerbu ke arahnya, jadi Preston hanya bisa mengaum dengan marah. Dev tidak mempedulikannya lagi dan melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi Dev tidak dapat lagi merasakan nafas Preston, bahkan dengan kesadaran spiritualnya, dia tidak dapat mendeteksinya, dan kemudian dia menghela nafas lega. Adapun Preston, dia tampak seperti pria berdarah, dan di bawah kakinya ada banyak mayat monster. Dennis datang terlambat. Melihat pemandangan di depannya, dia hanya bisa menelan ludahnya dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, Preston baru saja bertarung melawan binatang buas, menarik banyak biksu, banyak di antaranya adalah pembudidaya iblis. Tetapi ketika para biksu manusia itu melihat energi iblis muncul dari tubuh Preston dan melihat mayat monster di tanah, mereka semua pergi dengan putus asa. Jika orang ini menjadi gila dan membunuh semua biksu manusia seperti mereka, akan ada masalah. Namun, para biksu iblis itu sangat bersemangat. Ada begitu banyak monster dan banyak pil binatang. Dan monster-monster ini telah tumbuh di medan perang para dewa dan iblis, dan pil monster tersebut jauh lebih baik daripada yang ada di dunia luar. Para biksu iblis ini dengan panik mengambil pil binatang itu, Preston sepertinya tidak memperhatikannya dan tidak peduli dengan pil binatang itu. Dia membunuh semua monster ini, tapi Preston tidak menginginkan pil binatang ini. Ketika Dennis melihat ini, dia juga buru-buru mengambilnya. Preston menatap kosong ke kejauhan, dan sebuah mata tiba-tiba muncul di atas alisnya. Dia mengaktifkan mata langit lagi. Seluruh dunia menjadi redup, dan arah pelarian Dev terlihat jelas oleh Preston. Segera, mata di dahi Preston perlahan menghilang, matanya sedikit mengembun, dan dia berkata dengan niat membunuh. Di medan perang para dewa dan iblis ini, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk mengambil telapak tanganku. Setelah Preston selesai berbicara, dia bergerak menuju ke arah di mana Dev melarikan diri. Melihat ini, banyak pembudidaya iblis mengikutinya satu demi satu. Mereka berencana mengikuti Preston dan mengambil beberapa harta karun. Tidak ada keteraturan di medan perang para dewa dan iblis, jadi para penggarap iblis ini harus bersatu, jika tidak mereka akan dengan mudah dibunuh oleh para penggarap dari kelompok ras lain. Hal yang sama berlaku untuk ras manusia dan ras binatang, mereka semua mencari teman, jika tidak mereka akan dengan mudah dibantai jika bertarung sendirian. Dev sedang duduk di atas batu untuk beristirahat. Dia pikir Preston tidak akan bisa menyusul. Namun saat Dev sedang beristirahat, dia tiba-tiba merasakan seseorang mendekat dan langsung menjadi waspada.
Namun ketika orang-orang itu mendekat, Dev merasa lega. Ternyata orang-orang tersebut semuanya berasal dari keluarga Ning, dan Charson Ning ada di antara mereka. Melihat Dev, Charson sedikit bersemangat dan berkata, "Tuan Chen, saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda. Saya mendengar bahwa Anda mendapatkan token VIP dan masuk lebih awal. Saya ingin tahu apakah Anda mendapatkan sesuatu?" Dev bergetar kepalanya. Tidak ada. Medan perang para dewa dan iblis ini sepertinya tidak semudah yang dibayangkan, dan medan perang para dewa dan iblis sangat besar, jadi tidak mudah untuk menemukan harta karun. Apakah kamu mendapatkan sesuatu? Dev bertanya. Kami baru saja menemukan rumput peri, membunuh beberapa monster, dan mendapatkan pil binatang buas. Tidak ada harta karun khusus. Saya ingin tahu apakah Tuan Chen punya rombongan? Jika tidak, kita bisa pergi bersama. Di medan perang para dewa dan iblis ini, tidak ada aturan sama sekali, dan sangat berbahaya bagi seseorang untuk bertarung sendirian. Charson dengan antusias mengundang Dev untuk bergabung dengannya. Tidak, aku terbiasa sendirian. Jika kita pergi bersama, kamu mungkin tidak mendapatkan apa-apa. Dev menolak kebaikan Charson. Tuan Chen, jika kita pergi bersama, kita bisa. Charson ingin memenangkan hati Dev. Bagaimanapun, Dev telah memasuki medan perang para dewa dan iblis selama 3 hari pertama, jadi dia harusnya tahu lebih banyak dari mereka. Charson, karena dia tidak mau, jangan paksa dia, Zeke berbicara kali ini. Charson dengan cepat menundukkan kepalanya dan berkata, "Saya mengerti, leluhur." Dev melirik ke arah Zeke, dan kemudian menjelaskan. Sejujurnya, saya telah menyinggung banyak orang di medan perang para dewa dan iblis ini. Jika saya bermitra bersamamu, kamu pasti akan terlibat. Saat Dev berbicara, seberkas kesadaran secara tidak sengaja menuju ke arah Zeke. Alis Zeke sedikit berkerut, tapi dia tidak bergerak, malah membiarkan kesadaran Dev menjelajahi tubuhnya. Zeke tahu bahwa segala sesuatu tentang dirinya telah berubah sekarang, kecuali keberadaan jiwanya sendiri. Dev tidak dapat mendeteksi apapun. Yang dia butuhkan sekarang adalah bersabar. Saat ini, dia berada dalam posisi dominan. Lagi pula, Dev tidak bisa mengenalinya sama sekali, dan dia bisa memperhatikan Dev kapan saja. Meskipun ini adalah waktu terbaik untuk membunuh Dev di medan perang para dewa dan iblis, Zeke sedikit takut untuk melakukannya. Jangan katakan apakah Charson akan menghentikannya atau tidak. Lihat saja penampilan Dev ketika dia berada di sekte Suanyin. Zeke juga ingin melihat kekuatan sejati Dev dan menjadi sangat mudah. Terlebih lagi, tubuh Zeke belum pulih sepenuhnya, ia merasuki mayat yang telah mati ratusan ribu tahun, butuh waktu lama untuk pulih sepenuhnya. Setelah Dev menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajahi Zeke, dia memiliki lebih banyak keraguan di dalam hatinya. Ia yakin lelaki tua di depannya itu memang memiliki aura yang sangat mirip dengan Zeke, bahkan bisa dikatakan orang yang sama. Lagi pula, di dunia sekuler, Zeke adalah lawan penguntit Dev. Orang ini melalui segala macam kesulitan untuk mengalahkan bisa Dev, dan Zeke juga sangat berbakat. Tetapi jika orang tersebut adalah Dev, tidak mungkin berapapun usia atau penampilannya. Selain itu, Charson juga mengatakan bahwa ini adalah nenek moyang dari keluarga Ning mereka. Apalagi saat berada di dunia sekuler, semua orang melihat Zeke sudah mati, mustahil baginya untuk hidup kembali, apalagi muncul di dunia dewa dan manusia. Tepat ketika Dev sedang berpikir keras, tubuhnya tiba-tiba bergetar sedikit, dan kemudian ekspresinya menjadi serius. Karena dia masakannya, Preston benar-benar mengejarnya. Sial, orang ini sangat menghantui. Bagaimana dia bisa menemukan tempat ini? Dev mengumpat dalam kebingungan, lalu berkata kepada Charson. Tuan Ning, saya harus mengucapkan selamat tinggal. Masih ada yang harus saya lakukan. Setelah itu, Dev segera pergi. Melihat penampilan kebingungan Dev, Charson merasa sangat aneh. Sebelum Charson bisa mengatakan apapun, dia melihat bayangan hitam menghilang dalam sekejap, dan di balik bayangan hitam itu, ada lebih dari selusin pembudidaya iblis yang mengikuti. Orang-orang ini melewati keluarga Ning bahkan tanpa melihat mereka. Jelas sekali, orang-orang ini mengincar Dev. Saat ini, Charson tahu bahwa apa yang dikatakan Dev adalah benar.
Jika Dev bekerja sama dengan mereka, mereka mungkin akan menjadi sasaran orang lain sekarang. Ayo, kita lihat. Zeke menjadi tertarik saat melihat Dev dikejar-kejar. Dia benar-benar ingin tahu betapa abnormalnya kekuatan Dev. Hanya dengan melihat alam Dev, kekuatan aslinya tidak lagi terlihat. Leluhur, apakah kita akan membantu Tuan Chen? Charson bertanya. Dia pikir Zeke ingin pergi melihat untuk membantu Dev. Saya hanya ingin menonton kegembiraannya, apakah Anda mengerti? Zeke memelototi Charson, dan kemudian mengejar ke arah di mana Dev melarikan diri. Ketika Charson melihat ini, dia juga mengejarnya. Pada saat ini, Dev, yang melarikan diri, sudah bisa merasakan aura berbahaya semakin dekat. Aneh sekali. Bagaimana orang ini mengetahui keberadaan saya? Dev sangat bingung. Bagaimana Preston mengetahui lokasinya? Dia dapat ditemukan secara akurat setiap saat, yang membuat Dev pusing. Tuan Chen, Preston ini mungkin memiliki mata langit. Di antara klan iblis kita, dikatakan bahwa seorang pembudidaya iblis yang kuat di zaman kuno mengembangkan mata surgawi. Mata surgawi ini seperti peramal dan dapat melihat segalanya. Dan itu juga dapat melihat kembali apa yang terjadi belum lama ini. Semakin tinggi keterampilannya, semakin kuat mata langit. Kemudian, karena pembudidaya iblis menggunakan mata langit untuk memata-matai rahasia langit, dia ditekan, dan mata langit menghilang. Setelah Preston jatuh ke dalam gua penelan iblis, kekuatannya tiba-tiba meningkat pesat. Dia pasti memiliki petualangan. Mungkin dia mempelajari mata langit sehingga dia bisa mengetahui lokasi Tuan Chen secara akurat. Dalam benaknya, Yakub mengikuti Dev dan berkata, "Mata langit?" Dev tiba-tiba merasa pusing. Orang ini sudah sulit untuk dihadapi, tetapi sekarang dia memiliki mata langit, hal itu menjadi lebih sulit untuk dihadapi. Dev sedang berpikir, tapi dia tidak berani mengendurkan kakinya sama sekali, dia bahkan menggunakan langkah angin untuk membuatnya berasap, tapi aura berbahaya di belakangnya semakin dekat. Sikat. Tiba-tiba, Dev merasakan angin kencang datang dari belakangnya. Dev tidak berani melihat ke belakang, dia melemparkan dirinya ke depan dan berguling dengan kekuatan untuk menghindari pukulan itu. Dev berdiri dan melihat Preston sudah ada di depannya, dengan cibiran menghina di wajahnya. "Hei, sudah kubilang, kamu tidak bisa lepas dari genggamanku, jadi kamu tidak perlu lari lagi, mati saja dengan patuh," kata Preston dingin. "Mati dengan patuh pantatmu. Ini mengetahui keberadaan saya." Dev memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan matanya menjadi sangat tajam. Bahkan jika dia tahu dia kalah, Dev tidak akan bisa ditangkap tanpa perlawanan. Itu bukan karakternya. Saya melihat tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan menutupi seluruh tubuhnya, dan kristal naga di dadanya bersinar terang. Teknik pedang 9 bayangan. Dev berteriak keras, dan sosok-sosok muncul satu demi satu dalam sekejap. Pada akhirnya, 6 sosok mengepung Preston. 6 Dev yang identik, masing-masing dengan aura yang persis sama. Preston memandang Dev yang tiba-tiba berubah menjadi beberapa orang, tapi dia bahkan tidak panik sama sekali. Itu hanya ilusi, tapi kamu masih ingin menguasainya?" Preston mengira Dev sedang melakukan ilusi. Potong. Dev mengabaikannya. Karena Preston menganggap teknik pedang 9 bayangan sebagai ilusi, Dev dapat memanfaatkan kecerobohannya dan mengambil tindakan. Dev berteriak pelan, dan serangkaian suara mendengung terdengar. 6 Dev yang identik langsung memadamkan cahaya pedang. Namun keenam sinar pedang ini bergetar sedikit, lalu mulai terbelah, dan segera berubah menjadi ribuan sinar pedang, membuang Preston. Dikelilingi oleh kelompok, mereka semua menyerang Preston. Merasakan bahaya datang dari segala arah, Preston sedikit mengernyit. Itu bukan ilusi? Preston merasakannya. Dev tampak sepertinya benar-benar ada dari segala arah. Bahkan cahaya pedang ini persis sama sekali bukan ilusi. Pupil Preston terus menyusut, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh ribuan cahaya pedang. Bahkan jika kamu benar-benar bisa mengloning dirimu sendiri, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk membunuhku. Preston meraung, dan kabut hitam tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Kabut hitam ini membungkus tubuh Preston dengan erat. Baju besi sihir hitam. Bersamaan dengan raungan Preston,
Kabut hitam yang membungkus tubuh Preston mulai mengeras dengan cepat, dan akhirnya berubah menjadi baju besi, yang dikenakan dengan sempurna di tubuhnya. Baju besi hitam itu tidak memiliki cahaya sama sekali, sekilas terlihat seperti jurang maut. Saat ini, Dave mengenakan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, sedangkan Preston mengenakan baju besi sihir hitam. Keduanya seperti pejuang, mewakili sisi masing-masing. Dennis mengikuti beberapa pembudidaya iblis untuk mengejar. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka tercengang. Apa yang mereka lihat adalah 6 Dev emas, mengelilingi Preston, yang mengenakan baju besi hitam. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menuju ke arah Preston. Apa yang terjadi? Kenapa ada 6 orang? Apakah mereka kembar 6? Sial, tidakkah kamu lihat mereka semua adalah orang yang persis sama? Mereka semua pasti hantu dan palsu. Tidak. Kelihatannya tidak palsu, masing-masing memiliki aura yang sama. Banyak pembudidaya iblis membicarakannya. Wajah Dennis menjadi pucat, dia benar-benar tidak menyangka Dave punya begitu banyak metode. Saat itu, dia ditipu oleh Dave dan mengira dia ceroboh, tapi sekarang sepertinya dia tidak cukup kuat dan tidak bisa mengalahkan Dave. Saat berhadapan dengannya, Dave tidak perlu menggunakan teknik pedang 9 bayangan sama sekali. Tidak jauh dari sana, semua orang dari keluarga Ning juga tiba. Melihat 6 Dave yang identik, Carson juga bingung. Mata Zeke sedikit menyipit, dan wajahnya menjadi sangat serius. Dia melihat bahwa setelah Dave melangkah ke dunia surga dan manusia dari dunia sekuler, kekuatannya menjadi begitu kuat. Itu hanyalah pertumbuhan yang tidak normal. Pedang 9 bayangan sama sekali. Di mata semua orang, ribuan cahaya pedang menembus Preston secara langsung, tetapi Preston tidak mengelak, dan bahkan ekspresi wajahnya tidak berubah. Ketika 10.000 sinar pedang itu menembus tubuh Preston, Preston benar-benar berdiri tak bergerak dan dia baik-baik saja. 10.000 cahaya pedang itu sepertinya telah ditelan oleh armor sihir hitam, dan jatuh langsung ke jurang maut. Tidak kata reaksi sama sekali, dan tidak kata akibatnya sama sekali bagi Preston. Astaga, Preston ini luar biasa. Apa yang terjadi? Sudah berapa lama sebelum Preston ini menjadi begitu kuat? Jenis baju besi apa yang dia kenakan? Aku belum pernah mendengarnya. Banyak penggarap iblis terkejut? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bagaimanapun, Preston dulunya adalah seorang kultivator lepas dengan kekuatan rendah dan tidak ada yang tidak meremehkannya. Tetapi Preston, yang telah menghilang untuk beberapa waktu, muncul kembali dan sebenarnya memiliki kekuatan yang tidak normal. Bagaimana mungkin banyak pembudidaya iblis tidak terkejut, dan Dennis bahkan lebih terkejut lagi sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Ketika Dave melihat ini, dia juga mengerutkan kening, matanya penuh keterkejutan. Rusak, Tuan Chen akan berada dalam bahaya. Carson tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya saat melihat ini, dan dia menjadi mengkhawatirkan Dave. Nak, teknik cloningmu cukup bagus. Awalnya kupikir itu hanya ilusi, tapi aku tidak menyangka. Sepertinya aku meremehkanmu. Seorang biksu muda di alam kesengsaraan transendensi tingkat pertama, memiliki teknik klon dan ruang teknik. Tampaknya Anda memiliki banyak keterampilan lain dan memiliki barang bagus. Jika Anda dengan patuh menyerahkan semua barang Anda dan meneruskan teknik itu kepada saya dapat mempertimbangkan untuk membuat kematian Anda lebih nyaman. Preston berkata dengan nada meremehkan. Aku serahkan nenekmu. Dave mengutuk, berbalik dan lari. 6 Dave yang identik melarikan diri ke arah yang berbeda. Dave ingin meninggalkan beberapa klon di tempat kejadian untuk memberi waktu bagi dirinya untuk melarikan diri. Melihat 6 Dave yang identik melarikan diri ke arah yang berbeda, Preston tidak terburu-buru mengejarnya, dengan sedikit rasa jijik di wajahnya. Saya melihat telapak tangan Preston dengan lembut mengusap dahinya, dan sebuah mata perlahan muncul di dahinya, dan mata di dahinya terbuka bersamaan dengan itu. Seluruh dunia menjadi abu-abu dan tidak berwarna di mata ini. Dave, yang sedang melarikan diri, tiba-tiba merasakan warna antara langit dan bumi telah berubah, dan kemudian dia merasa seperti sedang menjadi sasaran. Mata langit, Tuan Chen, setelah mata langit diaktifkan, klon Anda tidak akan berguna. Melihat ini, Yakub buru-buru mengingatkannya.
Dev menoleh ke belakang dan menemukan bahwa Preston sedang menuju ke arahnya. Klon-klon itu menghilang tepat di bawah mata langit, hanya tubuh asli Dev yang tersisa. Ketika Dev melihat ini, dia berhenti berlari. Dia tahu dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia terus berlari. Preston berjalan perlahan, mata di dahinya telah menghilang. "Nak, kenapa kamu tidak lari?" Preston berkata sambil tersenyum dingin. "Aku tidak ingin lari lagi. Aku tidak bisa berlari lebih cepat darimu meskipun aku berlari. Mata langitmu terlalu kuat." Dev menghela napas. "Saya tidak berharap Anda mengenali mata langit. Tampaknya Anda masih memiliki penglihatan yang baik. Karena Anda tidak akan melarikan diri, lakukan saja apa yang saya katakan. Saya jamin Anda akan mati dengan nyaman tanpa rasa sakit apapun. Kalau tidak, aku akan mencabut jiwamu dan menyiksamu." Preston mengancam Dev. Banyak pembudidaya iblis juga berlari mendekat. Ketika Dennis melihat Dev menyerah untuk melarikan diri, dia berkata dengan gembira. "Nak, bukankah kamu hebat? Mengapa kamu begitu patuh sekarang? Kamu harus melakukan apa yang dikatakan Tuan Qi, jika tidak, maka kamu akan merasa lebih baik." Dev memandang Dennis dengan jijik dan berkata, "Kami sedang berbicara, mengapa kamu menggonggong seperti anjing? Aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya, tetapi jika aku ingin membunuhmu, percaya atau tidak, itu hanya masalah mengangkat tanganku." "Kamu." Dennis menatap mata Dev dan ketakutan sesaat, dan perlahan mundur ke belakang Preston. Dennis tahu bahwa apa yang dikatakan Dev adalah benar. Jika Dev mati-matian membunuhnya sekarang, Preston mungkin tidak bisa menghentikannya. Jadi Dennis takut dan berhenti memprovokasi Dev. Charson, yang tidak jauh dari sana, melihat pemandangan ini dan berkata dengan cemas. "Leluhur, haruskah kita membantu Tuan Chen?" "Tidak perlu," Zeke menggelengkan kepalanya. "Leluhur, ketika kami berada di ujung utara, Tuan Chen juga membantu keluarga Ning kita. Kita tidak bisa mengabaikan kematian begitu saja, kan?" kata Charson. Jika Charson tidak bekerja sama dengan Dev pada saat itu, Charson akan dibunuh oleh 5 elemen jahat surgawi dari Liga Penyegelan Iblis. "Jangan khawatir, Dev ini tidak akan mati semudah itu." Zeke menatap Dev dengan serius dan berkata dengan tenang. Charson tertegun dan memandang Zeke dengan beberapa keraguan. Dia tidak mengerti bagaimana leluhurnya tahu bahwa Dev tidak akan mati. Dan sepertinya dia sangat akrab dengan Dev. "Nak, apakah kamu mengerti? Apakah kamu ingin patuh, atau kamu ingin aku mengambil tindakan?" Preston berkata kepada Dev. "Satu demi satu dalam sekejap. Saya tidak pernah berkompromi dengan siapapun. Jangan bicara tentang Anda, alam kesengsaraan transendensi tingkat 8. Bahkan jika Anda abadi di depan saya, menyerah tidak akan terjadi. Saya tidak bisa mengalahkan Anda, tapi saya akan pasti menggosokmu dengan ingus di seluruh hidungmu," kata Dev dengan tatapan tajam. "Wah, kamu punya bakat. Aku ingin melihat apa lagi yang bisa kamu lakukan," kata Preston sambil tersenyum dingin. "Sudah kubilang Paman, aku punya banyak kemampuan. Aku akan menggunakan semuanya untuk menakutimu sampai mati." Setelah Dev selesai berbicara, cambuk panjang tiba-tiba muncul di tangannya. Preston tidak tahu jenis senjata cambuk apa yang sedang dipegang Dev di tangannya. Dev mencambuk ke arah Preston. Preston tidak mengelak, dengan tatapan jijik di matanya, karena dia tahu bahwa dengan kekuatan Dev, dia tidak bisa terluka sama sekali. Sekarang dia mengenakan baju besi sihir hitam lagi, senjata Dev tidak berguna. Tapi ketika cambuk ajaib datang di depannya, Preston tertegun, dengan sedikit kepanikan di matanya. Karena aura yang terpancar dari cambuk ajaib tidak dapat menembus baju besi sihir hitam dan langsung mencapai lautan kesadarannya. Bang! Saat cambuk ajaib menghantam tubuh Preston dengan keras, Preston mengerang dan mundur 3 langkah. Preston merasa jiwanya telah terpukul dengan keras. Perasaan itu sangat menyakitkan hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Adapun para pembudidaya iblis lainnya, bahkan jika mereka tidak terkena cambuk ajaib, hanya merasakan nafas cambuk ajaib, membuat hati orang-orang ini menegang, seolah-olah mereka telah ditinju oleh seseorang. "Senjata macam apa itu?" Preston bertanya dengan sedikit cemberut. "Ini adalah cambuk ajaib, yang dirancang khusus untuk mengalahkan kalian para pembudidaya iblis," kata Dev sambil tersenyum dingin.
Cambuk ajaib? Mata Preston sedikit menyipit. Pantas saja baju besi sihir hitamku tidak bisa menghentikannya. Ternyata itu dirancang khusus untuk menyerang para penggarap iblis kami. Karena kamu tahu betapa kuatnya itu, kenapa tidak cepat keluar dari sini, kalau tidak aku akan mencambuk kamu sampai mati. Dev mengangkat cambuk ajaibnya dan berkata, bahkan jika kamu memiliki cambuk ajaib, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Preston tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kamu sangat naif. Kalau begitu, cobalah saja dan kamu akan mengetahuinya. Setelah mengatakan itu, Dev mencambuk Preston lagi. Setelah melihat ini, para penggarap iblis lainnya berbalik dan lari, bersembunyi jauh, karena takut dibuat tidak nyaman oleh nafas dari cambuk ajaib. Ketika Preston melihat ini, dia segera mundur, tetapi cambuk ajaib itu sepertinya memiliki mata dan terus mengejar Preston. Preston meraih dua orang pembudidaya iblis dan membuangnya secara tiba-tiba. Kedua pembudidaya iblis itu berteriak dan menabrak cambuk iblis secara langsung. Bang! Sebelum kedua pembudidaya iblis itu bisa bereaksi, mereka meledak di udara, dan darah di seluruh langit berubah menjadi bola kabut darah merah. Menarik cambuk iblis dan dikelilingi oleh darah penggarap iblis, aura yang menekan penggarap iblis sebenarnya terisolasi. Monster iblis datang. Preston meraung, memuntahkan segumpal darah hitam. Massa darah hitam bercampur dengan kabut darah di langit dan mulai berkembang pesat. Saat darah hitam terus berputar, itu tampak hidup dan berubah menjadi monster humanoid dengan wajah ganas. Begitu monster humanoid itu muncul, dia meraung dan mengulurkan tangan untuk mengambil cambuk ajaib Dev. Aura cambuk ajaib tidak bisa menahan monster iblis yang muncul. Monster iblis ini hanyalah ilusi, cambuk iblis Dev tidak dapat menyerang kesadaran iblis. Lagi pula, monster ini tidak memiliki kesadaran. Monster iblis melambai pelan, dan Dev mencabut cambuk ajaibnya dan dibuang, lalu menghantam tanah dengan keras. Begitu Dev bangun, monster iblis itu bergegas lagi dan menampar Dev dengan telapak tangannya. Dev mengayunkan cambuk ajaib. Kali ini, cambuk ajaib itu dipenuhi dengan api, dan nyala api yang dahsyat menyala. Dia mencambuk pergelangan tangan iblis dengan cambuk ajaib, dan api langsung mengelilingi iblis. Ketika Preston melihat ini, dia mencibir, api pamungkas iblis, apakah menurutmu kamu dapat melukai monster iblisku dengan benda ini? Benar saja, setelah Preston selesai berbicara, iblis yang masih tertutup api, dia masih menamparnya dengan telapak tangannya. Tubuh Dev mundur dengan cepat, lalu dia berguling untuk menghindari pukulan itu, terlihat sangat malu. Preston melambaikan tangannya, dan monster iblis itu langsung berubah menjadi genangan darah hitam dan menghilang. Nak, aku semakin penasaran denganmu. Aku tidak menyangka kamu memiliki begitu banyak harta di tubuhmu. Harta apa lagi yang ada di sana? Ayo kita keluarkan bersama-sama dan biarkan aku melihat. Preston sangat lucu sehingga dia tidak ingin langsung membunuh Dev. Dia ingin melihat harta apa lagi yang belum digunakan Dev. Dev berdiri perlahan, menyingkirkan cambuk ajaib, dan melihat baju besi sihir hitam dengan mata dingin. Sepertinya aku harus membiarkanmu benar-benar melihat kekuatanku. Ekspresi Dev sedingin es, dan dia sepertinya membuat semacam keputusan di dalam hatinya. Hahaha, cepat gunakan, aku sangat ingin melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Preston tertawa liar. Namun segera, senyuman Preston mengeras di wajahnya. Benarnya. Preston tertawa liar. Karena dia merasakan aura yang sangat berbahaya, dan kemudian dia melihat Dev memegang busur di tangannya pada suatu saat. Apakah itu busur Raja Dewa? Merasakan aura yang menakutkan, Preston akhirnya menunjukkan ekspresi ketakutan di wajahnya. Dev tidak mengatakan apa-apa, dia terpaksa mengungkapkan busur Raja Dewa, lagi pula, jika hal seperti itu terungkap, Dev pasti akan menjadi musuh di seluruh dunia surga dan manusia. Semua orang ingin mendapatkan busur Raja Dewa, jadi Dev harus selalu waspada terhadap semua orang. Untungnya, ini adalah medan perang antara dewa dan iblis. Selama dia membunuh semua orang di depannya, rahasia busur Raja Dewanya tidak akan terungkap. Saat ini, mata Dev penuh dengan niat membunuh. Busur Raja Dewa? Ya Tuhan, bagaimana dia bisa memiliki busur Raja Dewa? Aura ini terlalu menakutkan. Siapa dia dan mengapa dia memiliki busur Raja Dewa? Alam macam apa orang ini?
Tentu saja itu tidak mungkin alam kesengsaraan transendensi tingkat pertama. Semua orang terkejut ketika mereka melihat busur Raja Dewa. Bahkan Charson, yang bersembunyi tidak jauh dari situ, membuka matanya lebar-lebar dan sedikit gemetar saat melihat busur Raja Dewa yang tiba-tiba diambil oleh Dev di tangannya. Busur Raja Dewa? Aku benar-benar melihat busur Raja Dewa? Apakah busur Raja Dewa itu? JK bertanya pada Charson. Charson tertegun sejenak, lalu sedikit mengernyit dan berkata, "Leluhur, apakah kamu tidak mengenal busur Raja Dewa?" JK dengan cepat menjelaskan, "Saya telah tidur selama bertahun-tahun, dan saya tidak dapat mengingat banyak hal." Charson tidak ragu, jadi dia berkata, busur Raja Dewa adalah artefak kuno. Konon digunakan untuk menembak matahari. Busur itu jatuh dari surga ke dunia surga dan manusia kita, bertahun-tahun sebelum perang antara dewa dan iblis. Selalu ada legenda tentang busur Raja Dewa di dunia surga dan manusia, tetapi tidak banyak orang yang benar-benar melihat busur Raja Dewa. Orang yang mendapat busur ini pasti akan menjadi penguasa suatu domain, atau bahkan penguasa seluruh dunia surga dan manusia. JK mendengarkan dengan tenang kata-kata Charson, dan sangat terkejut di hatinya. Dia tidak mengerti bagaimana Dev bisa mendapatkan senjata ajaib yang tiada taranya tidak lama setelah dia datang ke dunia surga dan manusia. Namun, JK juga merasa rumor ini agak berlebihan. Itu digunakan untuk menembak matahari. Houi menggunakan busur penembak matahari, yang menempati peringkat ketiga dari 10 senjata teratas di zaman kuno. Ketika Zeke berada di dunia sekuler, dia telah membaca banyak buku, jadi dia masih tahu sedikit tentangnya. Namun melihat ketakutan orang-orang ini terhadap busur Raja Dewa juga membuktikan bahwa busur Raja Dewa ini juga merupakan senjata yang sangat ampuh. Pada saat ini, kekuatan di tubuh Dev melonjak, dan dia meletakkan satu tangannya di tali busur dan perlahan menarik busur Raja Dewa. "Buka!" Diiringi teriakan keras Dev, busur Raja Ilahi ditarik sepenuhnya tanpa ragu. Gelombang aura menakutkan seperti badai, mulai menyapu ke arah penggarap iblis di depannya. Di atas busur Raja Dewa, aliran panah cahaya muncul, bukan hanya satu, tapi panah cahaya yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing dengan aura yang tak tertandingi. Dev mengendurkan tangannya dengan ringan, dan panah cahaya yang tak terhitung jumlahnya berubah lagi di kehampaan, langsung menjadi luar biasa dan berubah menjadi kobaran api yang cemerlang, dan bulu panah tidak dapat dibedakan. Kecemerlangan ini menyelimuti semua penggarap iblis, dan setiap panah cahaya dipenuhi dengan aura jahat yang mengerikan dan ganas. Seolah-olah ada banyak hantu jahat yang memamerkan gigi dan cakarnya. Bagaimana itu adalah busur dan anak panah yang digunakan Houi untuk menembak matahari? Itu jelas merupakan senjata yang digunakan oleh iblis. Mata Zeke sedikit menyipit dan dia berkata, "Tahukah Anda, Zeke juga setengah iblis, sekarang cahaya anak panah penuh dengan roh jahat, dan ketika Dev menarik busur Raja Dewa, dia juga menggunakan energi jahat pola Dao di tubuhnya." Zeke sangat akrab dengan aura semacam ini, tapi dia benar-benar tidak tahu siapa Dev ini. Mengapa dia bisa memiliki banyak aura di tubuhnya? Pada saat ini, anak panah yang tak terhitung jumlahnya sedang menuju ke arah Preston dan yang lainnya. Pada saat ini, wajah semua pembudidaya iblis berubah drastis, dan kaki mereka gemetar. Bahkan ada pembudidaya iblis yang sangat ketakutan hingga mereka roboh ke tanah. Mereka belum pernah mengalami perasaan mengerikan ini. Anda harus tahu bahwa Dev hanyalah seorang pria di alam kesengsaraan transendensi tingkat pertama. Siapapun yang dapat mereka pilih berada pada level yang lebih tinggi dari Dev. Tapi sekarang Dev sangat menakutkan hingga mereka hampir kencing di celana. "Lari. Tolong, orang ini bukan manusia. Tunggu aku." Banyak pembudidaya iblis tidak lagi berani mengikuti Preston. Bahkan Dennis pun merangkak dan mencoba melarikan diri. Namun, niat membunuh Dev telah ditentukan saat ini, dan tidak mungkin dia membiarkan orang-orang ini melarikan diri, jika tidak, berita bahwa dia memiliki busur Raja Dewa akan bocor. Anak panah yang tak terhitung jumlahnya membawa roh jahat, menyapu seperti ombak. Dalam radius beberapa mil dipenuhi dengan cahaya putih, jatuh dengan derasnya seperti hujan lebat. Para pembudidaya iblis ini tidak punya cara untuk melarikan diri dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Begitu Dev mengambil tindakan, dia tidak ingin membiarkan mereka hidup. Antara langit dan bumi,
hanya ada suara gemerisik dan teriakan panik dari para penggarap iblis itu. Puf, puf, puf. Anak panah jatuh, tanpa jeda, langsung menembus tubuh para pembudidaya iblis itu. Tidak ada waktu untuk berteriak, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Semua pembudidaya iblis langsung tertusuk dagingnya oleh anak panah di langit, anak panah menghilang, dan tanah ditutupi dengan genangan daging dan darah. Pada saat ini, Dev seperti dewa pembunuh, tubuhnya di atas kehampaan setinggi lebih dari 10 kaki, memandang segala sesuatu di depannya dengan acuh tak acuh. Pupil Preston menyusut, dan anak panah yang tak terhitung jumlahnya menimpanya, dan baju besi sihir hitam itu seperti jurang maut, menelan anak panah itu. Dev menarik busur Raja Dewa lagi, dan semburan panah ringan lainnya ditembakkan, wajah Preston menunjukkan sedikit kesulitan. Sekarang dia dan Dev bersaing satu sama lain untuk melihat siapa yang bisa bertahan hingga akhir. Tapi segera, baju besi sihir hitam di Preston perlahan berubah. Kegelapan seperti jurang maut di baju besi sihir hitam mulai perlahan menelan Preston. Pada akhirnya, sosok Preston menghilang, hanya menyisakan kegelapan. Kegelapan berangsur-angsur memudar dan menghilang tanpa jejak. Ketika Dev melihat ini, dia jatuh dari kehampaan, wajahnya sangat pucat. Saat ini, bumi sunyi, dan tercium bau darah yang menyengat di langit, genangan daging di tanah membuat orang sakit. Dev berdiri dengan hampa, dia tidak tahu apakah Preston sudah mati atau belum. Namun, dia merasa Preston tidak akan mati begitu saja. Dia pasti menggunakan semacam sihir untuk melarikan diri. Keluar. Dev memegang busur Raja Dewa dan melihat tidak jauh, tempat Charson dan yang lainnya bersembunyi. Mata Dev tajam, dan niat membunuh di tubuhnya belum mereda. Tuan Chen, jangan salah paham. Saya hanya mengkhawatirkan keselamatan Anda, jadi saya mengikuti Anda. Merasakan niat membunuh dalam diri Dev, Charson muncul dan berkata dengan tergesa-gesa. Dev tidak berkata apa-apa dan menatap semua orang di keluarga Ning. Dev ragu-ragu. Jika dia membiarkan semua orang di keluarga Ning pergi, dia takut rahasianya akan bocor. Namun jika dia mengambil tindakan, Dev tidak akan tahan, yang terpenting adalah Dev takut dia tidak akan mampu menarik busur Raja Dewa. Merasakan aura pembunuh di tubuh Dev dan ekspresi dinginnya, Charson mulai berkeringat di dahinya. Dia memahami pentingnya busur Raja Dewa, dan juga memahami keputusan Dev untuk mengungkapkan busur Raja Dewa pada akhirnya, dan membunuh semua orang. Suasananya menjadi malu untuk sementara waktu. Jangan khawatir, kamu memiliki rahasia busur Raja Dewa. Tak seorang pun dari keluarga Ning kami akan membocorkannya. Dan bahkan jika kamu ingin membunuh orang dan membungkam mereka, kamu mungkin tidak dapat melakukannya. Jika kamu melakukannya, kedua belah pihak pada akhirnya akan kalah. Tidak ada yang bisa bertahan, itu tidak ada artinya. Zeke memecah keheningan dan berkata. Dan begitu dia membuka mulutnya, dia berbicara tentang titik sakit Dev, dan Dev harus melihatnya lagi. Bersambung ke episode 320. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.